Selamat pagi saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua, Tuhan memberkati kita. Saudara sekalian, Hernan Cortes adalah pemimpin pasukan Spanyol yang berhasil memperluas wilayah jajahan Spanyol di benua Amerika. Di dalam salah satu kisah penaklukannya terhadap bangsa asli benua Amerika ini, ia menangkap seorang pemimpin bangsa Indian yang bernama Hatnai. Cortes menjatuhkan hukuman mati terhadap Hatnai dengan rencananya untuk membakarnya hidup-hidup. Sebelum hukuman mati dilaksanakan, Cortes membujuk Hatnai untuk bertobat dan memintanya menjadi seorang Kristen agar nanti kalau dia mati, jiwanya masuk ke sorga. Hatnai menjawab, saudara sekalian, apakah engkau kalau mati nanti juga ingin masuk sorga? Cortes menjawab, ya tentu saja, aku dan anak buahku adalah orang Kristen dan mereka juga akan masuk sorga setelah mati. Mendengar jawaban Cortes ini, saudara sekalian, Hatnai segera menjawab, kalau begitu lebih baik aku tidak usah menjadi Kristen yang masuk sorga. Sebab aku sama sekali tidak ingin pergi ke tempat di mana aku akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang sangat kejam seperti kalian. Saudara sekalian, sia-sia atau kesia-siaan itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan atau peristiwa pada saat itu. Sia-sia jika seorang mengaku dirinya Kristen tetapi hidupnya tidak menjadi kesaksian yang baik bagi sesamanya. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 20 dan ayat 21 Tuhan Yesus berkata, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Jadi menurut Yesus kita adalah murid-muridnya yang sejati apabila melakukan kehendaknya dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Saudara sekalian, ada seorang bijak yang pernah berkata, kita dapat menciptakan suasana sorgawi atau neraka dalam kehidupan kita, dan itu tergantung dari apa yang kita lakukan kepada orang lain. Setiap orang cenderung mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya. Apa yang kita ucapkan dan kita perbuat sungguh mempengaruhi orang lain, entah secara positif, entah secara negatif. Tentu saja pilihan kita adalah memberikan pengaruh yang positif, agar suasana kehidupan sorgawi yang bercirikan sikap saling menghargai, saling mendorong dalam berbuat kebaikan dan kebajikan, saling membangun dan berbagai hal positif lainnya dalam kehidupan dapat diterapkan dan dirasakan dalam kehidupan bersama. Ingat saudara sekalian, Tuhan memanggil kita tidak hanya untuk berakar dan bertumbuh, tetapi juga untuk berbuah. Setiap orang yang menyebut dirinya Kristen harus memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bersama. Orang yang ada sekitar kita harus merasakan manfaatnya bergaul dengan seorang yang menyebut dirinya Kristen dan bukan sebaliknya. Perbuatan kita kepada sesama merupakan cerminan dari kasih dan pengenalan kita kepada Kristus. Nah, saudara sekalian, bagi Yesus, kualitas hidup kekristenan jauh lebih penting dibandingkan jumlah. Kualitas lebih penting dari kuantitas. Buat apa jumlah orang Kristen banyak tetapi tidak bermakna? Yesus sangat menekankan dampak atau makna kehadiran kita sebagai seorang Kristen di mana kita berada. Oleh sebab itulah Yesus pernah mengatakan jika kita ini, yaitu saya dan saudara, adalah terang dan garam dunia. Perjumpaan sejati kita dengan Tuhan itu harus memberikan dampak perubahan yang positif dalam bentuk kesaksian hidup yang bermakna, bermanfaat bagi kehidupan bersama. Saudara sekalian, hasilkanlah buah kehidupan yang dapat dinikmati oleh setiap orang, sehingga mereka dapat mengecap kasih dan kebaikan Tuhan melalui kehadiran kita. Bagaimana kita melihat orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara sekalian? Lihatlah buahnya, yaitu sikap dan tindakan yang menciptakan suasana surgawi bagi kehidupan bersama. Amin. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kesempatan ataupun waktu kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini dapat kami manfaatkan untuk memberikan dampak atau pengaruh yang positif bagi kehidupan bersama. Bapa surgawi, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Berkati upaya pemerintah bangsa kami di dalam menangani pandemi COVID ini.
Tuhan berkati setiap tenaga medis yang merawat sesama kami yang terpapar virus COVID ini. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik. Tuhan juga berkati upaya pemerintah bangsa kami untuk melakukan upaya pemulihan ekonomi karena dampak pandemi ini. Biarlah ya Tuhan pertumbuhan ekonomi bangsa kami semakin hari semakin baik. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.